Jadi di video kali ini kita akan belajar tools-tools dasar pada aplikasi KiCad, khususnya pada pembuatan skematik atau skematik editor. Nah, langkah awal dalam pembuatan skematik kita perlu membuat project baru terlebih dahulu. Kita masuk ke file, lalu klik new project atau bisa menekan Ctrl N. Selanjutnya kita beri nama project tersebut. Klik save, lalu akan muncul menu seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke skematik editor. Nah, beginilah tampilan awal pada skematik. Nah, selanjutnya untuk mengambil komponen, kita bisa mengklik icon of M yang berada pada sebelah kanan atau bisa menekan tombol A pada keyboard. Nah, ini adalah library simbol dari aplikasi KiCad. Di sini ada berbagai macam kategori komponen, mulai dari konektor, CPU, device, dioda, dan lain-lain. Nah, untuk mengambil simbol dari komponen tersebut, kita bisa memilih sesuai kategori komponen yang ingin kita gunakan, atau dapat juga mencarinya melalui kolom pencarian atau filter di atas. Misalnya saya ingin mengambil resistor, kita bisa mencarinya pada kategori device, lalu cari resistor. Nah, di sini ada resistor dengan simbol R. Kita juga bisa mencarinya melalui kolom filter, misalnya saya ketik R. Nah, di sini ada R. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tinggal menaruhnya ke lembar kerja. Untuk melakukan zoom in atau zoom out, dapat menekan scroll up and down pada mouse. Nah, jika kita ingin mengambil komponen yang sama dengan jika kita ingin mengambil komponen yang sama, kita bisa jika kita ingin mengambil komponen yang sama, kita bisa langsung menekan tombol insert. Nah, itu akan muncul komponen yang sama. Nah, jika kita ingin mengambil komponen yang sama, kita bisa langsung menekan insert pada keyboard tanpa perlu masuk ke library lagi.
Nah, setelah kita pada saat melakukan penyusunan komponen, ketika kita ingin merotate atau memutar simbol dari komponen itu, kita bisa memilih komponen yang ingin kita putar, lalu pencet R pada keyboard. Nah, maka akan terputar seperti itu. Nah, di bawah library komponen di sini ada simbol ground. Ini adalah library untuk simbol-simbol power seperti ground, PCC, dan juga tegangan dan lain-lain yang berhubungan dengan power. Wah, nah, untuk merubah keterangan suatu komponen, misal penomorannya ataupun nilai suatu komponen itu, kita bisa double klik komponen yang ingin kita ubah. Lalu di sini ada reference untuk penomoran komponennya, lalu value untuk nilai dari komponen tersebut. Misal di sini saya pasang 330. Nah, keterangan tersebut juga dapat kita rotate. Nah, keterangan tersebut juga dapat kita rotate. Dan perlu kita ingat bahwa setiap komponen itu perlu diberi penomoran. Nah, jika ada begitu banyak komponen yang perlu diingat juga bahwa setiap komponen itu perlu diberi penomoran. Nah, apabila sudah banyak, perlu diingat juga bahwa setiap komponen itu perlu diberi penomoran. Dan misal, jika pada lembar kerja kita sudah jika pada lembar kerja kita ada begitu banyak komponen, kita bisa memberi penomoran tersebut secara otomatis. Caranya, kita buka menu tools, lalu pilih annotate schematic, lalu klik annotate, lalu close. Nah, dapat kita lihat bahwa setiap simbol komponen sudah diberi penomoran secara otomatis.
Nah, setelah kita menyusun dan mengatur letak komponen, selanjutnya untuk menghubungkan setiap simbol, kita bisa menggunakan ikon garis yang ada sebelah. Kita bisa menekan untuk menghubungkan setiap simbol, kita bisa menggunakan untuk menghubungkan setiap simbol komponen, kita menggunakan tools yang bernama Add a Wire yang terletak pada sebelah kanan, atau bisa juga dengan menekan shortcut tombol W pada keyboard. Nah, sampai kursor kita berubah ke garis. Atau bisa juga kita menekan bulatan yang ada pada kaki komponen tersebut. Nah, kita hubungkan. Set. Nah, cara lain untuk melakukan penyambungan ada juga cara lain untuk menyambungkan jalur atau pin, yaitu dengan menggunakan label yang dapat kalian temukan pada Adapun cara lain untuk menyambungkan jalur ataupun pin, yaitu dengan menggunakan tools label. Dapat kalian temukan di sebelah kanan yang ada ikon huruf A, atau dapat kalian buka dengan menekan tombol shortcut L pada keyboard. Selanjutnya kita berikan nama pada label tersebut. Nah, untuk menghubungkan untuk melakukan penyambungan menggunakan label itu kita perlu
menggunakan dua label dengan nama yang sama. Jadi kita buat satu label lagi. Saya ingin menyambungkan pin nomor 1 dengan jalur antara resistor dan fotodioda. Nah, caranya itu kita menyambungkan label tersebut menggunakan wire. Nah, cara penyambungan menggunakan label ini biasa digunakan ketika letak Nah, penyambungan menggunakan label ini biasa dilakukan ketika posisi pin atau jalur yang ingin disambungkan itu letaknya berjauhan, sehingga ketika kita menggunakan wire akan terlihat tidak rapi pada lembar kerja. Makanya kita bisa menggunakan label. Label juga dapat berupa suatu simbol simbol power juga dapat berfungsi sebagai label. Jadi antara pin 1 di sini dan jalur di sini, jalur PCC di sini itu dapat terhubung. Simbol power juga dapat berfungsi sebagai label. Jadi PCC yang ada pada pin 1 dan PCC yang ada pada jalur rangkaian ini itu dapat saling terhubung tanpa harus disambungkan lagi menggunakan tools wire. Begitu pula dengan ground yang berada di bawah sini. Nah, untuk pin-pin yang tidak digunakan atau pin yang tidak memiliki sambungan, kita perlu menutup pin tersebut, yaitu dengan menggunakan tools add no connection flag, atau bisa membukanya dengan menekan Q pada keyboard. Nah, seperti itu. Jadi kita menutup pin-pin yang tidak digunakan. Nah, setelah kita selesai mengatur komponen pada lembar kerja,
Selanjutnya kita perlu memberikan footprint pada komponen tersebut. Caranya itu kita masuk ke tools, lalu assign footprint. Nah, nanti akan terbuka jendela dan nantinya akan terbuka jendela baru di mana koleksi-koleksi footprint dari komponen yang ingin kita gunakan itu. Nanti akan terbuka jendela baru di mana kita bisa memilih footprint komponen yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini ada LED, kita cari LED di sini. Nah, di sini ada berbagai jenis LED, ada SMD, ada THT. Nah, setelah kita klik LED di sini akan muncul berbagai pilihan LED yang bisa kita gunakan. Kita bisa melihat ukuran dari setiap komponen tersebut. Kita juga dapat melakukan preview footprintnya. Jadi misal kita ingin melihat LED THT dengan diameter 3 mm, kita klik lalu klik kanan view selected footprint. Nah, akan muncul tampilan footprintnya. Kita juga bisa melihat model 3D dari komponen tersebut, yaitu dengan mengklik icon yang ini, atau dapat menekan shortcut pada keyboard yaitu Alt+3. Nah, kita bisa melihat tampilan 3D dari komponen yang ingin kita gunakan. Nah, jika kita sudah yakin ingin menggunakan komponen tersebut, kita klik 2 kali komponen yang kita pilih, lalu akan muncul di koleksi komponen kita. Nah, di sini akan muncul komponen yang kita pilih. Biasanya ada beberapa komponen yang sudah memiliki footprint sendiri, misalnya seperti IC. Kita sudah tidak perlu memilih footprintnya lagi karena sudah dipilihkan oleh sistem. Nah, ketika kita sudah memilih semua footprintnya, kita apply lalu klik OK. Nah, mungkin begitu saja tools-tools yang sering digunakan dalam pembuatan skematik. Cukup sekian, terima kasih.